Semakin dekat dengan pendaftaran Capres dan juga Cawapres pada bulan Oktober nanti, kondisi politik juga semakin cair. Nah, kemarin 13 Agustus, PAN dan juga Golkar mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto. Kira-kira koalisi ini seberapa solid menjelang pendaftaran Capres-Cawapres nanti? Terus, siapa yang bakal mendampingi Prabowo Subianto? Kita diskusi soal ini. Akhir pekan bukannya santai, tapi dua partai politik Golkar dan PAN bermanuver mendeklarasikan diri mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Museum Perumusan Naskah Proklamasi jadi saksi 4 partai politik berkoalisi mendukung Prabowo. Dengan tambahan dukungan PAN dan Golkar, koalisi dengan nama Kebangkitan untuk Indonesia Raya ini udah punya 42% suara di parlemen atau 265 dari 575 kursi di DPR. Mendapat dukungan dari Golkar dan juga PAN, Prabowo menyatakan dirinya terharu. Karena itu, saya merasa sangat terharu, sangat dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Saudara-saudara sekalian, ini sungguh suatu kehormatan bagi saya yang juga membuat saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini dan terutama harapan rakyat Indonesia semuanya. Deklarasi dua parpol ini untuk Prabowo ditanggapi oleh bakal calon presiden lain, Ganjar dan juga Anies. Ganjar bilang saat ini parpol emang gencar lagi negosiasi. Tapi kalau kata Anies, koalisi besar belum tentu bisa menang dalam kontestasi. Oh iya, dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Kami pernah punya pengalaman di Jakarta, hanya berdua. Tapi apa yang terjadi? Saya memberikan pilihannya dengan mempertimbangkan banyak faktor. Kami sampaikan selamat kepada partai Golkar, PAN yang sudah memutuskan untuk bergabung di koalisi. Udah ada 4 parpol, koalisinya besar. Terus kira-kira siapa yang bakal ngedampingin Prabowo untuk jadi wakilnya? Kita sudah konsolidasi dan seluruhnya memberi mandat kepada ketua umumnya, baik dari daerah maupun dari para senior, dan kami sudah sampaikan. Oleh karena itu keputusan bergabung ini sudah dibicarakan dan juga terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo bahwa hal lain akan dibicarakan secara bersama-sama berempat. Kalau kata PDIP, semuanya masih bisa berubah sampai hari pendaftaran Capres-Cawapres ditutup sama KPU. Politik itu dinamis, cair, ya. Bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerjasama politik itu ketika NDN pendaftarannya nanti akan masih tetap bersama-sama. Apalagi yang baru sekedar penjajakan. Dan itu kami anggap satu hal yang wajar dalam dinamika politik kita seperti ini. Karena yang penting bagi kami, sebuah kerjasama politik itu dasarnya adalah harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama. Nggak boleh ada kawin paksa. Ya, nggak boleh ada kawin paksa. Sehingga harus satu sama lain memang sama-sama ingin bekerja sama. Nah, kalau syarat itu tidak dipenuhi, ya PDI Perjuangan juga tidak memaksa diri. Yang paling penting adalah bagi kami sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya, PDI Perjuangan tidak mau jumawa, tidak mau menyombongkan diri. Maka dengan demikian kami tetap membuka diri untuk bekerja sama dengan partai-partai politik lain. Tetapi partai politik lain yang ingin bekerja sama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri, apalagi dipaksa. Harus dasarnya kesukarelaan gitu.
Pengamat politik Adi Prayitno juga kurang lebih menyatakan hal yang sama. Kondisinya masih bisa berubah karena dinamisnya politik saat ini. Apalagi kalau cawapresnya tidak disetujui sama parpol yang ada di dalam koalisi. Terkait dengan soal siapa yang dianggap layak untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Karena ketiga partai ini sampai hari ini kelihatan tetap mengusung harga mati buat kader terbaik mereka. Bagi PKB, tentu PKB lah yang dianggap paling pantas menjadi pendukung dan menjadi cawapresnya Prabowo. Begitupun dengan PAN dan Golkar, mereka punya Erick Thohir dan kemudian mereka punya Erlangga Hartarto. Inilah kerumitan-kerumitan yang saya sampai saat ini tidak terlampau yakin, sekalipun ada dukungan politik, ini tidak bisa dijamin akan sampai di 2024. Kalau proposal politik masing-masing partai ini tidak bisa dipenuhi dengan baik oleh Prabowo Subianto. Siapa yang bisa menjamin PKB akan tetap dengan Prabowo kalau kemudian yang dipilih itu adalah Erick Thohir? Siapa yang kemudian bisa menjamin kalau PAN dan PKB ada dengan Prabowo Subianto kalau yang menjadi pendamping Prabowo itu adalah Erlangga Hartarto? Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi ujian dari dukungan politik hari ini tentang soal siapa pendamping sesungguhnya Prabowo nanti yang akan dipilih. Politik memang cair, apalagi jelang pendaftaran capres dan juga cawapres. Semuanya masih mungkin terjadi. Masih ingat 2019, wakilnya Jokowi dan Prabowo berubah di menit terakhir. Saya Zikri Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.